Ya, recordingnya di. Oke, sudah bagus. Ya, Di stop aja dulu stop. atau di pause. Di pause juga boleh. 9012300003. Dengan promotor yang kami hormati, Bapak Profesor Samsu MPDI PhD, Guru Besar UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan co-promotor yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji M. Syahran Jailani MPD, Ketua Prodi, Dr. Manajemen Pendidikan Islam, Pasca Sarjana UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dengan judul disertasi, Komitmen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen Sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Jambi. Hari Rabu 22 Oktober 2025 dimulai. Tim penguji, Ketua Sidang yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Resnita MPD, Guru Besar dan Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Sekretaris Sidang yang kami hormati, Bapak Dr. Abdul Halim SAG MAG, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Penguji eksternal yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Dedi Ahmad Kurniadi MPD, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Penguji kehormatan yang kami muliakan, Bapak Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us MPD, Guru Besar dan Rektor UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Penguji utama internal yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Andes Haji M. Hasbi Umar MA PhD, Guru Besar UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Penguji kedua internal yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Sidang dimulai. Selanjutnya sidang dipimpin oleh Ketua Sidang. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu tim penguji sidang terbuka disertasi atas nama Maimunah Permata Hati Hasibuan dengan NIM 901230003. Promovenda Maimunah Permata Hati Hasibuan ini merupakan mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Pada hari ini Rabu 22 Oktober 2025 dilaksanakan sidang terbuka disertasi saudara Promovenda Maimunah Permata Hati Hasibuan dengan judul Disertasi Komitmen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen Sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Jambi. Tim promotor yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Samsu MPD PhD. Yang kedua yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Andes Haji M. Syahran Jailani MPD. Tim penguji yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Ahmad Kurniadi MPD sebagai penguji eksternal dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Selamat datang. Terima kasih Prof. Dedi sudah berkenan meluangkan waktunya untuk Pasca Sarjana UIN Jambi. Penguji kehormatan kita yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us MPD, Rektor UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, hadir secara online melalui Zoom meeting. Penguji utama internal yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andes Haji M. Hasbi Umar MA PhD, penguji kedua internal yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD.
Sekretaris Sidang Bapak Dr. Abdul Halim SAG MAG. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka disertasi Saudara Maimunah Permatahati Hasibuan NIM 901230003 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Promovenda dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Sudah siap untuk mempresentasikan disertasinya di hadapan tim penguji? Sudah siap. Ya. Karena ini kita sidang terbuka, saudara sudah menempuh beberapa tahap, yaitu yang terakhir itu adalah ujian tertutup, ya. Di mana di ujian tertutup itu ujian yang tertutup tapi pertanyaannya terbuka. Nah, untuk ujian promosi ini ujian terbuka, ujiannya terbuka tapi pertanyaannya nanti dibatasi. Ya. Diberikan waktu kepada saudara maksimal hanya 10 menit. Silahkan presentasikan dan promosikan novelty dari disertasi saudara. 10 menit dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Risnita MPD. Yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, Bapak Rektor, Profesor Dr. Haji Kasful Anwar US MPD. Yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, penguji, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Hasbi Umar PhD. Yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, penguji, Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi. Yang saya hormati, Bapak promotor saya yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Samsu, PhD. Yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, Bapak co-promotor saya, Bapak Dr. Haji Muhammad Sahran Jailani MPD. Dan yang saya hormati, Sekretaris Ujian Terbuka saya, Bapak Dr. Abdul Halim SAG. Dan yang saya hormati, yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Dedi Ahmad Kusnaidi. Dan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang hadir pada ujian saya hari ini, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala saya dapat mempresentasikan disertasi saya pada hari ini dengan judul Komitmen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Manajemen Sekolah Adiwiyata di Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Jambi. Izinkan saya Bapak dan Ibu untuk memulai dari latar belakang permasalahan. Bapak dan Ibu, dalam penelitian yang dilakukan oleh AI di tahun 2023 menyatakan bahwa sebesar 80% komitmen penting bagi pendidikan. Maka komitmen ini penting jika dimasukkan ke dalam pendidikan. Karena pendidikan adalah membuat dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Menjadi orang yang tidak mau menjadi mau, dan dari yang tidak mampu menjadi mampu. Maka pendidikan adalah harus dilakukan sepanjang hayat. Dan pendidikan menjadi urgensi terhadap isu-isu lingkungan. Pendidikan lingkungan menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023 adalah sikap untuk penanaman kesadaran, kepekaan, sikap peduli dan kemampuan melakukan aksi nyata terhadap lingkungan. Maka jika dikaitkan pendidikan lingkungan penting ditanamkan kepada peserta didik dan dari kepala sekolah lah yang sebagai pemimpin di sekolah ini perlu berkomitmen untuk penerapan pendidikan di sekolah karena peserta didik adalah generasi dari bangsa Indonesia. Namun permasalahan yang terjadi adalah peneliti ingin melihat bagaimana komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah adiwiyata di SMA negeri.
Kemudian bagaimana bentuk komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah adiwiyata di SMA negeri. Lalu bagaimana kendala pada komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah adiwiyata di SMA negeri. Dan terakhir adalah bagaimana hasil penerapan komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah adiwiyata di SMA negeri. Bapak dan Ibu sekalian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis baik dari komitmen, bentuk komitmen, kendala pada komitmen, serta hasil penerapan komitmen yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah adiwiyata di SMA Negeri Provinsi Jambi. Adapun acuan bacaan saya pada penelitian terdahulu adalah oleh Dendi F di tahun 2017. Bagaimana dari program Pasca Sarjana UPI dengan judul Pelaksanaan Program Adiwiyata dalam Membentuk Karakter Peduli Lingkungan di SMA Negeri 4 Pandeglang, serta penelitian oleh Mahruf Bujiarsojo di tahun 2021 oleh Universitas Negeri Jakarta, program Doktor Manajemen Pendidikan dengan judul disertasi Evaluasi Implementasi Program Sekolah Adiwiyata, studi pada sekolah dasar di Kota Tangerang, Banten. Hadirin yang berbahagia, peneliti menggunakan grand teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bas dan Avilio di tahun 1994 dengan mencakup diantaranya 4 komponen. Pertama, pengaruh ideal, pemimpin menjadi panutan dan menunjukkan integritas moral yang tinggi. Kemudian yang kedua, motivasi inspiratif, kemampuan menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan secara bersama. Kemudian yang ketiga, stimulasi intelektual, dorongan pemimpin kepada bawahan untuk berpikir kritis, inovatif, solusif, serta pertimbangan individual, perhatian dan pengakuan pemimpin terhadap kebutuhan dan potensi untuk setiap anggota organisasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode untuk pencarian hasilnya dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah salah satu strategi pada pencarian makna, pengertian, konsep, simbol, karakteristik, deskriptif, maupun segala untuk melihat suatu fenomena. Sifatnya holistik serta alami di mana fokus dan multimetode memakai teknik analisa data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang direkam dalam bentuk foto, video, dan tape recorder. Dan disajikan dalam bentuk deskriptif ataupun naratif dengan mengikuti ahli teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Yakni disajikan datanya melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan tempat penelitian ini dilakukan di 3 sekolah, yakni SMA Negeri 8 Merangin, SMA Negeri 12 Muara Bungo, dan SMA Negeri 4 Kota Jambi yang saat ini masih sama-sama berstatus adiwiyata nasional. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari penelitian ini dihasilkan temuan dari pertanyaan-pertanyaan pada permasalahan penelitian. Saya bagi menjadi 2, yakni hasil temuan umum dan hasil temuan khusus. Pada temuan umum ada 3, yakni pemahaman terhadap program adiwiyata, di mana ini adalah salah satu program pemerintah melalui KLHK guna mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Maka pemimpin oleh kepala sekolah harus percaya diri karena urgensinya bisa membangun sekolah peduli lingkungan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memimpin perubahan. Maka komitmen sangat menentukan untuk seseorang tergerak, berbuat dan melakukan goals, tujuan yang dicapai dan sebagai dari bentuk tanggung jawab. Kemudian pada hasil temuan umum, yang pertama komitmen KEPSEK, kinerja manajemen sekolah adiwiyata ini
adalah komitmen kepala sekolah ini dilandasi oleh tanggung jawab moral, motivasi kerja, dan nilai-nilai etis maupun spiritual menjadi faktor kunci dalam memperkuat manajemen sekolah adiwiyata sehingga mampu menjaga keberlanjutan program. Dan ini bisa meningkatkan produktivitas sekolah serta membentuk budaya yang peduli lingkungan yang konsisten di tengah seluruh warga sekolah. Kemudian bentuk dari komitmen kepala sekolah. Ketiga kepala sekolah ini menunjukkan konsistensi komitmen dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan penguatan budaya peduli lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja manajemen sekolah adiwiyata secara berkelanjutan. Kemudian kendala Kepsek pada komitmen kinerja ini adalah keterbatasan dari sumber daya dana, lemahnya partisipasi warga sekolah, tekanan kepemimpinan dan kurangnya dukungan eksternal. Dan hasil dari penerapan pada komitmen kinerja ini adalah memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan budaya peduli lingkungan. Faktor kunci dalam membangun budaya sekolah yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan ini tidak hanya berfungsi menjaga keberlangsungan program adiwiyata, tapi juga membentuk karakter siswa sebagai generasi yang peduli lingkungan. Dan dalam novelty penelitian disertasi saya ini adalah Green Culture of Leadership, di mana ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai amanah di bumi. Saya akan bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbi'u bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Simpulan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penelitian ini memberikan sebuah simpulan bahwa yang pertama, program Adiwiyata adalah salah satu program KLHK dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, kepala sekolah sebagai penggerak utama sekolah Adiwiyata perlu strategi kepemimpinan adaptif dan berkelanjutan. Program Adiwiyata adalah alat pendidikan karakter lingkungan hidup. Yang ketiga, dalam menghadapi situasi atau berbagai tantangan, komitmen juga akan diperlukan dalam menghadapi situasi agar hambatan-hambatan bisa dapat diatasi. Kemudian yang keempat, komitmen kepala sekolah dalam memimpin bukan hanya tentang kebijakan yang dibuat, tapi juga konsistensi dalam bertindak, mendukung seluruh anggota sekolah, dan berupaya keras untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan produktif bagi semua pihak. Dan ada rekomendasi dan implikasi untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penguatan pelatihan kepemimpinan yang berwawasan lingkungan. Kemudian dukungan masyarakat dan orang tua itu sangat penting. Dan yang ketiga, perlu kebijakan yang mendukung keberlanjutan program dari Adiwiyata. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Promo Penda Maimunah. Kita masuk pada tahap kedua, yaitu tahap mempromosikan saudara ya, sekaligus memberikan pengujian saudara. Untuk itu yang pertama saudara langsung saja saya hadapkan kepada penguji eksternal kita yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Dedi Ahmad Kurniadi MPD. Disilakan Prof. Dedi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli abdan ba'du.
Yang terhormat, di sini ada Alhamdulillah ada Pak Rektor ya, Profesor Dr. H. Kaswu Anwar, MPD. Ya, Pak. Semangat. Sehat-sehat Pak Rektor. Siap, Pak. Ketemu lagi. Ya. Ya, sekaligus sebagai penguji, terima kasih Pak Rektor. Dan yang saya hormati, Profesor Dr. Rizkita MPD sebagai Ketua Sidang, juga sekaligus sebagai Direktur. Profesor Samsu MPDI, PhD, selaku promotor. Yang terhormat juga Dr. HM Sahran Zailani MPD, selaku promotor. Ada juga Profesor Dr. HM Hasbi Umar MA PhD sebagai penguji 2. Dan Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD sebagai penguji 3. Dan terakhir Dr. Abdul Halim SAG MPG sebagai sekretaris. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat selalu. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada Saudari Promovendus Maimunah Permata Hati Hasibuan. 1 orang 4 nama ini ya. Iya. Oke, baik. Bagaimana rasanya sudah sampai tahap sini, Bu Maimunah? Bahagia dan grogi, Prof. Terima Bahagia, kasih. grogi ya udah nggak apa-apa. Supaya tambah grogi saya tanya pertanyaan ya, Saudara Promovendus. Oke, baik Bapak Ibu yang terhormat dan juga Saudari Promovendus, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya confirm terhadap hasil penelitian Saudara Promovendus. Di tahap 1 sudah saya jelaskan ya beberapa hal yang mungkin harus ada perbaikan dan sebagainya. Di tahap 2 ini saya tidak akan menanyakan perbaikan, tapi akan mengetahui hasil penelitian Saudara Promovendus bagaimana mempromosikan hasil penelitian Saudara Promovendus ini akan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Jambi ataupun umumnya di Indonesia ya. Nah, oleh karena itu menarik nih bagi saya pribadi, Ibu lebih memilih fokus penelitian pada komitmen kepala sekolah dalam mempertahankan predikat adiwiyata ya di SMA negeri. Boleh itu diceritakan dulu sedikit sejarahnya seperti apa sehingga Saudari Promovendus kok tertarik tentang penelitian ini? Silakan. Baik, terima kasih yang amat sangat terbelajar, Bapak Profesor Dedi Ahmad Kurniadi. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak, ketertarikan saya untuk meneliti sekolah adiwiyata. Begitu ya Pak? Ya, memilih fokusnya kepada komitmen kepala sekolah dengan predikat adiwiyata. Ya, jadi berangkat dari kenapa saya mengambil tertarik untuk meneliti sekolah adiwiyata itu adalah yang pertama saya memiliki latar belakang konservasi hutan di mana saya hidup di Pulau Sumatera dan Pulau Sumatera ini adalah pulau yang sangat esensial kawasan hutannya dan perlu untuk dijaga. Di dalam Pulau Sumatera ini tutupan hutannya itu masih sangat baik sekali dan kemudian kita punya satwa kunci di mana satwa kunci ini adalah kita punya badak Sumatera, orang utan, gajah Sumatera dan harimau Sumatera di mana peran dari satwa kunci ini adalah tanda bahwa hutan kita itu lestari. Dan berangkat dari sinilah ternyata banyak sekali fenomena-fenomena lingkungan yang membuat krisis. Mungkin kalau berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 tadi, bahwa manusia itu sebagai pengelola dan khalifah untuk buminya, ternyata manusia ini bisa menjadi predator. Kenapa saya katakan bisa menjadi predator? Karena manusia bisa melakukan perdagangan satwa liar dan segala macamnya. Untuk itu saya mengharapkan para generasi bangsa Indonesia melalui peserta didik ini paham dan peduli terhadap penyadartahuan lingkungan tersebut. Karena sayang sekali kalau generasi kita ini tidak percaya dan tidak sadar terhadap perlindungan lingkungannya. Kemudian daripada itu, karena saya sekarang berada di dunia pendidikan, maka sangat tertarik sekali untuk meneliti tentang sekolah adiwiyata. Di mana sekolah adiwiyata ini program pendidikan lingkungan yang kolaborasi dari
Ristek ya, dan juga KLHK, di mana di sini tujuannya itu sangat baik sekali, di mana Adiwiyata ini artinya adalah tempat yang baik dan ideal ya untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta pengembangan norma dan etika untuk menuju kehidupan yang lestari. Maka dari itu lingkungan ini sangat penting dan urgensi sekali untuk dijaga, karena kalau lingkungan ini bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi untuk yang sustainability, berkelanjutan dan diwariskan untuk anak cucu kita ke depannya. Itulah kenapa saya tertarik untuk meneliti tentang sekolah Adiwiyata. Dan Bapak Ibu sekalian dan Pak Prof. Dedi Ahmad Kurniadi, ini tidak hanya sekedar bacaan-bacaan semata, tapi harus ada penggerak utama, di mana penggerak utama ini harus dari penggerak utama daripada peserta didik ini adalah tentunya dari pemimpin di sekolah. Pemimpin di sekolah ini adalah kepala sekolah yang sebagai motor penggerak, di mana kepala sekolah ini harus punya komitmen, berkomitmen untuk mempunyai niat dan tujuan dan bisa mengatasi hambatan-hambatan itu karena fokusnya adalah tujuan. Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil penelitian tentang sekolah Adiwiyata ini dan komitmen dari kepala sekolahnya. Seperti itu Pak Prof, terima kasih. Oke, baik. Berarti di situ ya intinya. Nah, tapi ini penasaran nih, Saudari Promovendus. Saudari Promovenda ya. Oke, Iya. Saudari Promovenda. Jadi dari hasil penelitian Saudara Promovenda nih, kan di situ ada komitmen kepala sekolah ya. Nah, coba bisa dijelaskan ya, biar saya paham nih yang di Jawa Barat ini ya, bagaimana nanti kalau apakah bisa nggak diterapkan di Jawa Barat. Bentuk komitmen kepala sekolah apa yang paling menentukan keberlanjutan program Adiwiyata berdasarkan hasil penelitian Saudara Promovenda? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Prof. Bentuk komitmen saat ini ketika saya meneliti di 3 sekolah tersebut, komitmen yang sudah dilakukan saat ini sudah baik. Pertama yang saya lihat adalah karena statusnya masih sama-sama Adiwiyata nasional, dari yang pertama itu adalah pemilahan sampah. Sampah organik, anorganik itu sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah event peringatan-peringatan Hari Lingkungan, di mana di situ tujuannya adalah untuk mengapresiasi dan mengembalikan semangat Gelora Muda ya, karena ada event-event di Hari Lingkungan sesuai dengan tanggalan di kalender. Dan kemudian yang ketiga adalah pada saat pada saat limbah-limbah sampah itu sudah diberitahukan kepada peserta didik bahwa untuk mengurangi penggunaan limbah sampah kita harus bawa tumbler, alat makan tersendiri seperti itu. Dan contoh-contoh seperti itu sudah diterapkan di sekolah. Hanya saja bentuk komitmen ini tidak bisa tergerak karena memang saya yakini ada hambatan itu. Yang pertama adalah kurang mendapat apresiasi nyata berupa finansial ya dari pemerintah daerah. Nah, ini sangat penting sekali karena dukungan pemerintah itu sangat penting. Dukungan pemerintah itu sangat penting Bapak Ibu, karena kalau misalnya kita hanya bekerja tapi tidak dapat dukungan, hanya sekedar motivasi dari lisan, tentu itu agak kurang bisa kurang bisa dapat membentuk komitmen yang lebih ekstra lagi dari pemimpin sekolah. Kemudian yang kedua adalah dana. Jadi saat ini sekolah Adiwiyata itu pendanaannya itu dari dana BOS, sehingga pemimpin harus mengalokasikan. Seperti itu, harus mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan-kegiatan Adiwiyata ini. Di mana kalau dana BOS itu tidak dari berupa bangunan fisik. Akan tetapi ya seperti kegiatan-kegiatan yang bentuknya itu
tidak besar seperti itu. Nah, ini menjadi kendala juga bagi pembiayaan pendidikannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah pergantian kepala sekolah. Jadi kalau di SMA Negeri 8 saya akui komitmennya sangat bagus sekali dan saya mengapresiasi SMA Negeri 8 Merangin itu karena per Desember tahun ini 2025 dia sudah menuju adiwiyata mandiri, di mana ini tingkatan yang paling tinggi dalam tahapan-tahapan adiwiyata. Nah, sedangkan di SMA yang lain itu mungkin karena masih adaptif ya, adaptasi kepala sekolahnya yang berganti, seperti salah satunya SMA Negeri 12 Muara Bungo baru berjalan 4 bulan, sehingga ya tentu masih ada adaptasi-adaptasi seperti itu dari pemimpin dan tempat dia memimpin. Dan selanjutnya adalah kendala yang berikutnya itu dalam adiwiyata nasional itu dia harus punya 10 sekolah binaan dari tingkat SD maupun tingkat SMP dan SMA. Nah, 10 sekolah binaan ini ternyata salah satunya itu sekolahnya susah untuk dibina. Nah, sehingga ini menjadi kendala juga untuk menuju adiwiyata yang mandiri. Nah, kenapa susah dibina? Karena memang satu sekolah binaan itu kadangkala guru orang tua atau keluarga di rumahnya itu tidak tahu tentang adiwiyata. Kita sudah mempublikasi di sekolah, tapi di sektor keluarga internalnya tidak paham. Jadi karakter itu menjadi abu-abu untuk di peserta didik. Nah, maka dari itulah rekomendasi disertasi saya ini adalah bagaimana mengkomunikasikan program adiwiyata ini di orang tua dan keluarganya. Seperti itu Pak Prof. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan terakhir dari saya nih yang masih penasaran nih dari Saudara Purmavenda. Biar di sini kan ada beberapa kepala sekolah ya, tamu undangannya biar paham gitu ya hasil penelitian Saudara Purmavenda. Coba kalau kaitkan dengan tadi novelty-nya itu green culture leadership di mana itu Bu Saudari Purmavenda? Bagaimana Pak Prof? Itu kan tadi ada apa novelty-nya itu kan green culture leadership ya. Nah, komitmen dengan green culture leadership apa? Di mana itu? Jadi Pak Prof, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kaitan dengan komitmen dan green culture itu adalah tentu karena kita membahas tentang manajemen, ada di situ planning, organizing, actuating, dan juga evaluasi. Nah, bagaimana kaitannya komitmen dan green culture itu adalah kita mau melihat komitmen itu kemauan dan konsistensi dari seorang pemimpin sekolah itu untuk melaksanakan nilai, kebijakan, tindakan yang diimplementasikan pada planning, visi dan misi untuk sekolah berbudaya lingkungan. Nah, kaitannya dengan green culture leadership ini adalah komitmen ini yang saya lihat berdasarkan kepala sekolah ini adalah bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kewajiban saja, tapi ada hobi. Ada hobi dari kepala sekolah, hobi salah satu contohnya di SMA Negeri 8 Merangin itu kepala sekolahnya hobi bercocok tanam di rumah dan segala macam. Jadi saya melihat komitmen ini kaitannya itu dengan green culture leadership itu adalah dari jiwanya, visi misinya. Nah, maka saya mengharapkan kepala sekolah yang ibaratnya di tempat saya meneliti ini adalah yang baru berganti ini, saya kurang melihat ya bagaimana visi dan misi itu yang seyogianya ada dalam dirinya. Nah, jadi dengan kaitan novelty saya ini adalah green culture leadership ini adalah bagaimana
menyadartahukan dan menjadikan adiwiyata itu, basis lingkungan itu menjadi ruh untuk planning di visi dan misi yang akan dipimpinnya di sekolahnya. Seperti Oke. itu Pak Prof. Oke, Dedi. jadi menjadi ruh ya. Bagus, itu luar biasa. Baik, terakhir nih pertanyaan dari saya. Jika saudara Promovenda merangkum seluruh temuan disertasi Promovenda, satu kalimat kunci apa? Satu kalimat kunci saja. Satu, bagaimana Pak Prof? Jadi saudara Promovenda kan tadi sudah ya. Tadi sudah disebut ini. Cuma saya ingin menjelaskan lagi mendengar langsung. Jika saudara Promovenda harus merangkum seluruh temuan disertasi ini, coba utarakan dalam satu kalimat kunci saja, apa pesan utama yang ingin Ibu sampaikan kepada dunia pendidikan? Satu kalimat utama untuk dunia pendidikan ya Pak Prof. Ya, Penyadartahuan. penyadartahuan. Oke, kenapa tidak pakai ruh? Karena kalau tidak, karena harus penyadartahuan dulu Pak Prof. Oke. Kalau dia sudah penyadartahuan, sudah terniat, saya yakin ruhnya akan mengikuti. Oke. Baik, terima kasih Saudara Promovenda, luar biasa pemaparannya. Mudah-mudahan sukses dan sehat-sehat selalu ya. Congratulations, selamat. Saya kembali ke pimpinan sidang. Terima kasih pimpinan sidang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dedi, luar biasa. Prof. Dedi sudah mempromosikan Promovenda kita pada sidang terbuka ini. Jadi satu kalimat yang sebenarnya diminta ya, tapi dirangkum menjadi satu kata loh Prof. Dedi. Pada satu kalimat, dia jadikan satu kata, luar biasa Promovenda Maimunah. Baik, selanjutnya saudara saya hadapkan kepada penguji kehormatan kita, yang terhormat amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar Us, MPD, Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Silakan Pak Rektor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Ketua Sidang, Ibu Profesor Dr. Rusnita MPD. Sama-sama kita hormati Bapak Promotor, Bapak Profesor Samsu MPDI PhD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Co-Promotor, yang hormat Bapak Dr. Haji Syahran Jailani MPD, dan yang kita hormati, kita muliakan ini Bapak penguji eksternal kita, Bapak Profesor Dr. Dedi Ahmad Kurniadi. Hormat Pak Prof, terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih Prof. Untuk menguji di UIN Jambi. Ya. Ya, sama-sama kita hormati Bapak penguji internal, Bapak Profesor Dr. Haji Hasbi Umar MPhD, dan Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD, dan Sekretaris Sidang Bapak Dr. Abdul Halim SAG MAG. Yang berbahagia, selamat nih Ibu Maimunah ya. Mudah-mudahan ujian hari ini adalah hadiah untuk Papa ya. Papa tercinta yang luar biasa dalam memberikan dukungan bimbingan, walaupun almarhum ya sudah lama kembali ke rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni almarhum Ayanda tercinta kita. Mama ada di sana ya? Ada Mama Pak ada? Prof. Ada ya. Selamat Ibu Paulina. Alhamdulillah. Ayanda kita Maimuna sudah masuk. Ada yang luar biasa ini. Yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses bersama Ibu Uji dan juga Rektor ya atas keberhasilan Ananda Maimunah ini. Luar biasa, walaupun dengan pekerjaan yang luar biasa dosen dan juga kegiatan yang lain dapat merampungkan disertasinya dengan baik. Ya.
Baik, tadi beberapa pertanyaan sudah disampaikan oleh Bapak Prof. Dedi ya. Saya ingin melihat lebih dekat lagi tentang komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah adiwiyata ya, di sekolah menengah atas negeri Provinsi Jambi. Sekolah wiyata ini kan termasuk bagian dari sekolah yang ada dalam sekolah negeri ya. Tapi saya ingin tahu ini apakah semua kabupaten kota di Provinsi Jambi ada sekolah wiyatanya? Atau hanya ada pilihan-pilihan yang memang dibentuk oleh Diknas itu? Ada semua enggak di semua kabupaten kota di Provinsi Jambi? Baik Pak Prof, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang amat sangat terpelajar Bapak Profesor Kasful Anwar, Rektor UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi untuk pertanyaannya. Sekolah adiwiyata ini adalah sekolah di mana punya tingkatan-tingkatan Bapak dan Ibu sekalian. Tingkatannya itu adalah dari kabupaten, kota, nasional, kemudian mandiri. Adapun sekolah-sekolah yang mendapatkan label sekolah adiwiyata nasional ini adalah melalui ikut serta partisipasi dalam penilaian-penilaian yang diterapkan oleh standar baku dari KLHK. Nah, penilaian-penilaiannya itu berupa yang pertama dari bentuk geografi, kemudian dari hasil-hasil ekstrakurikuler di sekolah tersebut, kemudian dari kurikulumnya, apakah kurikulum dari sekolah ini mencakup tentang sekolah adiwiyata, di mana di sini unsurnya untuk penyadartahuan lingkungan dan memunculkan budaya-budaya yang aktif ya di kalangan peserta didik dalam penilaian adiwiyata seperti itu. Dan itulah yang membuat sekolah-sekolah yang mempunyai label adiwiyata ini adalah melalui penilaian yang administratif di standar yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kolaborasi dengan Kemendikbudristek. Dan kemudian di Provinsi Jambi sendiri ada SMA-SMA yang memang punya label Nobel sekolah adiwiyata ini. Salah satunya adalah di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Dan yang saya teliti ini adalah di tingkat SMA Pak Prof, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu SMA Negeri 8 Merangin, SMA Negeri 12 Muara Bungo, dan SMA Negeri 4 Kota Jambi, di mana ini memang sama-sama berstatus adiwiyata nasional. Ada juga sih yang sekolah SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Nah, tapi saya membatasi 3 saja untuk sekolah yang saya akan yang saya sudah teliti. Umumnya begini, tidak semua sekolah negeri atau SMA dia mendapatkan sekolah yang berstatus label adiwiyata kan? Ya. Ada kriteria khusus, ada syarat khusus yang bisa dikatakan sekolah berlabel adiwiyata kan gitu kan? Ya. Apa semua sekolah SMA negeri itu adiwiyata? Gimana? Maaf Pak Prof, saya kurang mendengar. Nah, apakah semua sekolah SMA negeri itu berstatus adiwiyata atau hanya sekolah yang terpilih yang memenuhi syarat? Gitu? Sekolah yang terpilih dan memenuhi syarat. Nah itu ya. Jadi tidak semua sekolah negeri ya yang ada di provinsi, kabupaten kota itu mendapatkan label adiwiyata ya. Nah, kita ketahui bahwa sekolah adiwiyata ini adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan itu, intinya itu kan, yang peduli dan berbudaya lingkungan, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat
sekolah yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada ya, terutama lingkungan hidup ya, yang menjadi titik tekannya adalah sekolah yang berwawasan lingkungan kalau kita melihatnya. Saya ingin melihat kurikulum, sebab ini kan bicara kurikulum, Ibu Maimunah. Kurikulum yang ada dalam sekolah adiwiyata ini itu seperti apa? Sebab dalam disertasi Ibu yang disampaikan ya, ada 3 prinsip dasar penerapan kurikulum sekolah adiwiyata ya. Kalau kita melihat yang pertama, kurikulum yang bersifat edukatif. Yang kedua, kurikulum yang bersifat partisipatif. Dan yang ketiga, kurikulum yang bersifat berkelanjutan. Nah, coba Ibu bisa jelaskan tak? Bagaimana keterhubungan antara kurikulum sekolah ya yang sudah ada di sekolah itu sendiri dengan kurikulum yang ada dimasukkan dengan kurikulum adiwiyata ini? Bisa dijelaskan? Ya. Kurikulum adaptif, edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan itu. Bisa. Gimana sistem apanya? Implementasinya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana kurikulum dari sekolah adiwiyata ini. Tentu tujuan daripada kurikulum sekolah adiwiyata ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah ingin menanamkan, adaptif itu adalah ingin menanamkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan peduli lingkungan itu kepada peserta didik. Kemudian edukatif itu adalah bagaimana mendorong agar siswa bisa berperilaku yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan berkelanjutan ini bisa membentuk karakter yang berkelanjutan menjadi yang berbudaya sekolah. Jadi prinsipnya itu adalah tentu adaptif, edukatif, dan juga berkelanjutan. Akan tetapi yang digarisbawahi adalah adiwiyata ini adalah masuk ke dalam ekstrakurikuler seperti itu. Jadi cara bukan masuk Jadi adiwiyata ini adalah masuk ke dalam mapel ya. Tidak masuk ke dalam mapel. Iya, tidak masuk ke dalam mapel, hanya saja karena sifatnya itu ekstrakurikuler, maka harus dimasukkan ke dalam unsur-unsur modul pembelajaran seperti IPA dalam biologi, bagaimana konservasi hayati, kemudian bagaimana sosial masyarakat bisa sadar terhadap lingkungannya, karena kaitan lingkungan ini tidak hanya sekedar ilmu sains saja, tapi bagaimana berkelanjutan untuk ekonomi, sosiologi manusianya. Seperti itu Pak Prof. Ya, ini gitu. Jadi kalau kita pahami ya, dalam kurikulum saya melihatnya apakah kurikulum ini dia menyatu dengan kurikulum yang dalam mapel atau kurikulum tersendiri di luar mapel, itu yang harus kita pahami. Tadi sudah dijawab ya, dia adalah bagian yang bisa dimasukkan ke dalam beberapa modul ya. Yang dalam hal ini adalah hubungannya dengan lingkungan itu sendiri ya. Sebab begini, Maimunah, Ya. ada beberapa unsur penting dalam kurikulum ini kalau kita melihatnya, bagaimana pengembangan kebijakan sekolah itu dilakukan ya. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran lingkungan hidup itu sendiri. Yang ketiga, mungkin bagaimana pengelolaan lingkungan sekolah yang baik. Itu kan bagian dari adiwiyata itu kan. Berarti yang paling penting juga pembangunan atau pengembangan budaya lingkungan. Ya. Ini kan budaya lingkungan sekolah juga menjadi perhatian dari sekolah yang berlabel adiwiyata ini. Nah, gimana Anda melihat dari 3 SMA yang Anda teliti ini,
dalam mengkombinasikan antara mata pelajaran yang umum dimasukkan dengan program kurikulum Adiwiyata ini dalam kehidupan sekolah itu sendiri. Misalnya tadi budaya sekolah, ya, lingkungan sekolah gitu kan. Itu penerapan apanya seperti apa? Implementasi di lapangannya. Baik, terima kasih Pak Prof untuk pertanyaannya. Jadi karena Adiwiyata ini adalah bagian dari ekstrakurikuler dan harus dimasukkan ke dalam modul pembelajaran dan kurikulum, artinya adalah harus menyentuh pembelajaran itu dengan kurikulum yang berbasis Adiwiyata. Salah satu contoh yang bisa saya kemukakan itu adalah mata pelajaran IPA di SMA negeri. Salah satunya misalnya mata pelajaran biologi. Nah, biologi itu membahas tentang konservasi hayati. Nah, konservasi hayati itu misalnya adalah bagaimana penjagaan bumi, bagaimana kaitan rantai makanan dari tingkat pertama hingga nanti menjadi dekomposer, dan implementasinya adalah berupa pembuatan tanaman hidroponik di sekolah, dan ini memunculkan pengetahuan bagi siswa bahwa hanya bukan sekedar teori saja, akan tetapi ada aksi nyata dari hidroponik. Kemudian bagaimana menguraikan sampah anorganik itu yang seperti sampah-sampah daun yang berterbaran di lingkungan sekolah itu bisa diolah menjadi pupuk. Dan salah satunya ini sudah diterapkan di SMA Negeri 8 Merangin. Mereka punya pupuk-pupuk hasil dari siswa yang berasal dari limbah anorganik. Dan saat acara-acara event di Pemda, pemerintah daerah seperti hari ulang tahun itu kan ada pameran ya. Nah, mereka mengisi pameran dengan mempresentasikan hasil dari peserta didik. Wah, ternyata ini ada pupuk dari hasil tentunya basis dari Adiwiyata ini. Nah, seperti itu Pak Prof. Oke, ya. Ini terakhir ini mengenai apa kontribusi ilmiah ya atau rekomendasi yang bisa Anda berikan kepada khususnya dunia pendidikan di Provinsi Jambi ini terhadap penelitian Anda ini. Rekomendasi ilmiahnya apa kira-kira? Yang bisa menjadi masukan bagi provinsi bahwa ini layak untuk menjadi bahan pertimbangan peduli bagi Pemda provinsi gitu sendiri. Gimana menurut Anda? Baik, terima kasih Pak Prof. Kontribusi dari disertasi ini tentunya adalah sangat baik sekali. Dari yang saya kemukakan dan presentasikan dan kurang lebihnya sudah disampaikan di audiensi bahwa kontribusi dari lingkungan ini sangat nyata karena sifatnya itu berkelanjutan. Artinya bukan hanya untuk saat ini tapi harus diwariskan kepada anak cucu kita ke depannya. Nah, seperti itu. Maka tentu kontribusi dari Adiwiyata ini adalah saya berharap pemerintah Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi Al Haris untuk bisa lebih dalam lagi berkolaborasi dengan Badan Riset Penelitian BRIN untuk menguatkan penelitian tentang lingkungan. Karena kalau misalnya penelitiannya pun lemah, tentu ini tidak akan menjadi model untuk bisa kita ajarkan dan implementasikan kepada wahana pendidikan. Nah, jadi saya menginginkan seperti itu. Dan juga di dalam agama Islam sendiri, salah satunya ayat yang berkaitan dengan ayat kauniyah itu adalah tentang penjagaan bumi dan ekosistemnya. Tentu ini
karena Islam sendiri sudah mengajarkan bagaimana penjagaan bumi ini sangat penting sekali dan itu sudah ada bunyinya di dalam ayat kauniyah dalam Islam, maka ini menjadi sangat perhatian dan perlu penelitian yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, Jadi baik, terima kasih ya. Ini ada satu lagi lupa tadi. Karena kan ada program Kementerian Agama ini, mungkin Anda pernah dengar ekoteologi. Pernah dengar? ekoteologi. Pernah dengar? Itu kan Belum. booming itu. Program prioritas Bapak Menteri Agama kita. Jadi ekoteologi ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara lingkungan itu dengan hubungannya dengan agama gitu kan. Jadi dalam agama kan tidak boleh kita merusak lingkungan kan. Zaharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas kan. Berapa banyak kerusakan di muka bumi ini akibat tangan manusia. Nah, Anda sepakat tak dengan apa yang disampaikan atau diprogramkan oleh Bapak Menteri Agama kita yang disebut dengan ekoteologi, jadi lingkungan berbasis agama atau lingkungan ramah lingkungan dengan berbasis agama ini. Kira-kira bisa tak adiwiyata ini kita combine dengan apa yang disebut dengan ekoteologi? Baik Pak Prof, kalau menurut saya itu sangat-sangat bisa sekali. Karena ekoteologi ini adalah eko itu kan seperti rumah ya, rumah atau lingkungan hidup. Dan teologi ini adalah ilmu tentang Tuhan. Tentu ini hubungannya sangat holistik, sangat berkaitan, sangat berkeseimbangan. Karena Allah sendiri menyuruh kita untuk menjaga lingkungan. Dan tentu ini harus diimplementasikan dan digerakkan oleh manusia yang berilmu dan mencarinya. Tentu sangat berkaitan sekali antara Tuhan, Saran saya manusia, dan alam. kalau bisa tolong karena ini masih booming ya, memang masih program Pak Menteri, tolong nanti masukkan juga apa teori-teori dan segala macamnya yang berhubungan dengan ekoteologi ini. Coba nanti Anda cari ya teori-teori ekoteologi akompanikan dengan sekolah adiwiyata ini. Oke ya. Ya. Ya, Baik. mungkin itu Ibu Ketua Sidang yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Ananda Maimunah Permata Hati Hasibuan, dan saya selaku pribadi merekomendasikan Anda layak untuk direkom menjadi seorang doktor manajemen pendidikan Islam Universitas Hasanuddin Jambi. Selamat, salam untuk Mama ya. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor sebagai penguji kehormatan yang juga sudah mempromosikan saudara pada sidang ujian terbuka ini. Satu pesan beliau tadi bahwa diharapkan memang ini sudah selesai disertasinya, namun nanti di dalam implementasinya, jadi diminta untuk bisa diinsersikan ekoteologi itu ya, karena ini adalah salah satu program dari Menteri Agama. Baik, gitu ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor. Berikut saudara saya hadapkan kepada penguji utama internal kita yang terhormat amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andos Haji M. Hasbi Umar MA PhD. Disilakan Prof. Ya itu betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati tim penguji, Ketua Sidang Ibu Profesor Dr. Risnita, promotor dan kopromotor Profesor Samsu, dan kandidat Profesor Dr. Sahron Jailani, wabil khusus penguji eksternal
ketemu dalam Zoom. Prof. Ya, Dedi Ahmad. ya. Semoga ada kesempatan ke Jambi, Prof. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan, Prof. Pak Profesor Haji Kasbul Anwar sebagai rektor dan juga penguji. Pak kandidat profesor juga nih. Dr. Haji Kemas Imron Rosadi. Izinkan saya, Bu Ketua, menyapa supporter. Ini rame nih. Hadir dari petinggi-petinggi ITS ITSNU, ada rektor Profesor Dr. Baharul Ulum, ada kepala biro sekalian penasehat nih, Pak Ali. Kemudian ada Ibu Profesor sempat hadir, Bu Profesor Elita Rahmi. Khususnya orang tua lah. Saya hari ini merasa bangga terhadap Roma Pindah. Pertama penghargaan saya, apresiasi. Kemudian juga merupakan penghargaan terhadap abang saya, almarhum. Mudah-mudahan ini memang membawa kebahagiaan yang saya rasa dia cukup bahagia melihat Maimunah sukses pada hari ini. Apresiasi dan selamat ya. Semoga ini membawa kemanfaatan. Saya melihat hasil penelitian ini cukup baik dan cukup dikuasai. Dan insya Allah membawa manfaat. Mudah-mudahan ini juga manfaat kepada almarhum. Saya dari tadi tersentuh, diam saja. Kalau bisa tidak ngomong hari ini. Ya. Jadi memang apa yang tadi dielaborasi, disampaikan, memang penelitian ini cukup baik. Dengan pendekatan yang relevan, menggunakan teori-teori yang terintegrasi dengan persoalan-persoalan. Dan penelitian cukup mengangkat isu yang krusial di tengah perubahan iklim yang berdeklarasi perusakan yang kita nampak di lapangan. Hadir penelitian ini, apalagi disebut oleh Pak Rektor tadi, menjadi core yang dikedepankan oleh Kementerian Agama sekarang ini ada ekoteologi. Ekoteologi. Bagaimana kita cinta kepada Allah, dan Allah itu mewakilkan kepada khalifah tadi sebagai dicatat dalam ayat. Khalifah, wakil Tuhan untuk mengelola cinta kita kepada Allah, cinta kepada sesama, kita kadang-kadang lupa cinta juga kepada lingkungan. Hilap kita. Rajin kita sholat menunjukkan cinta kepada Allah, tapi lupa perintah Tuhan itu harus cinta kepada lingkungan. Hilap. Penelitiannya hadir untuk menggugah hati. Mengajak kita berkomitmen. Komitmen itu saya setuju tadi, ruh jadi kultur, karakter. Ruh dalam kehidupan, tobi'i, fitrahnya manusia. Kalau dia sudah menjadi sebuah fitrah manusia, itu tidak perlu lagi diajak. Kita yang mengajak. Nah, mengajak bagaimana lingkungan ini baik. Saya 2 hari yang lalu membuat di Facebook, risih melihat sungai yang pada hari ini tidak dapat dimanfaatkan atau setidaknya tidak dapat difungsikan maksimal. Yang dulu sungai ini enak bermain di sungai. Bahkan kami kecil dulu bermain di tepi sungai itu haus, tidak perlu lagi menunggu air masak. Celup ke air langsung minum. Tidak sakit-sakit perut. Sungai hari ini mengerikan.
kan mengerikan. Jadi saya buat di Facebook panjang, kan? Setidaknya ada inspirasi lah, bagaimana mengelola sungai, gitu. Mengembalikan fungsi sungai. Jadi sekali lagi apresiasi kepada Maimunah. Jadi Polisnya ini Puput. Saya kurang kenal dengan Maimunah sebenarnya. Saya lebih kenal kepada Puput. Ini apresiasi dan selamat. Dan mudah-mudahan ini membawa keberkahan, kebawa kemanfaatan. Dan juga menjadi amal juga. Ya, sebagai penerus kepada orang tua. Karena orang tua itu memang figur pendidikan. Yang perlu ditauladani. Dan perlu dicontohi. Dan perlu diteruskan. Kan? Perlu diteruskan. Hari ini saya rasa dia bangga. Jadi saya sedikit saja karena ini dia ujian. Ujian ini minta dikonfirmasi saja. Ya, terkait dengan komitmen. Komitmen itu penting. Kalau dalam bahasa Al-Quran, komitmen itu iman. Itulah iman. Iman itu sebuah keyakinan. Dalam bahasa Indonesia kan artinya yakin. Sesuatu yang harus kita lakukan, kita yakin dulu. Iman itu secara esensial, dia potensi rohani. Potensi rohani. Ya? Dia tidak akan sukses, tidak akan mendapat hasil kalau nanti tidak diaktualisasikan dalam bentuk program nyata. Nah, itu komitmen. Nanti makanya dalam Al-Quran disebut amanu wa amilus sholihat. Al-Quran memberi terminologi ini dengan amalun solihun atau amalan solehan. Bergandengan. Terminologi itu ada program nyatanya, kan? Program nyata inilah yang nanti yang bisa memberi, kan? Memberi keyakinan kepada orang, kepada manusia untuk mendapatkan sebuah hasil. Jadi komitmen itu penting. Nah, sekarang dalam penelitian ini, komitmen kepala sekolah disebut sebagai faktor kunci, gitu ya. Faktor kunci peningkatan kinerja manajemen sekolah adiwiyata. Nah, ini kan ujian, ini perlu bertanya juga nih kan. Pertanyaannya, nah ini pertanyaan ini kan, sejauh mana komitmen tersebut terbukti secara empiris mempengaruhi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program adiwiyata. Nah, ringkasnya beginilah. Kan komitmen itu bisa dibedakan antara komitmen yang bersifat deklaratif, formal sifatnya. Orang banyak membuat visi misi, inilah komitmen kita. Saya sering menanya, siapa yang bisa memberi keyakinan bahwa program yang banyak itu bisa nanti terlaksana, terrealisasi. Apa yang kita bisa memberi keyakinan yang disampaikan banyak itu, program yang banyak itu sebagai sebuah komitmen bisa nanti terrealisasi, atau hanya sekedar janji saja. Kami melakukan ini, banyak gitu ya. Jadi sifatnya deklaratif saja, formal. Nah, bisa tak dibedakan dengan komitmen yang benar-benar berdampak pada perubahan budaya manajemen sekolah. Nah, kira-kira udah itulah. Satu itulah. Sudah tuh nanti saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih. Bisa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang amat sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andes Haji Hasbi Umar PhD. Saya akan menjawab bagaimana komitmen itu bagaimana bukti nyatanya implementasinya di sekolah. Baik, yang sudah kita ketahui komitmen itu Bapak Ibu dan sekalian adalah kesungguhan dan konsistensi dari kepala sekolah
bukan hanya kepala sekolah saja, tapi warga sekolah di mana ada guru dan juga siswa untuk bisa menjalankan nilai-nilai peduli lingkungan itu secara berkelanjutan. Artinya kepala sekolah ini adalah menjadi penggerak motor untuk melanjutkan visi dan misi dari Adiwiyata tersebut. Nah, maka bagaimana komitmen ini dengan bentuk realisasinya seperti itu ya Pak Prof. Maka sangat bisa dicerminkan berbeda sekali ketika kepala sekolah itu punya komitmen yang memang benar-benar ruh dan penyadar tahuannya itu soheh atau bagus dibanding kepala sekolah yang hanya sekedar menjalankan visi dan misi saja karena penilaian-penilaian. Maka di sini lahirlah kesungguhan yang saya lihat, salah satunya itu kesungguhan dari komitmen kepala sekolah itu tercermin pada SMA Negeri 8 Merangin, Ibu Hajah Ade Suryani, di mana dia punya hobi, punya komitmen dan juga sudah menjadi ruhnya dalam kepedulian lingkungan dan concernnya terhadap kecintaannya terhadap lingkungan. Dan ini sungguh terlihat dari aksi-aksi nyata. Pertama, sekolah binaan yang harus ditempuh untuk menduduki Adiwiyata puncak, yaitu Adiwiyata Mandiri, itu bisa terjalani dan insya Allah di bulan Desember tahun 2025 ini mereka akan mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri naik setingkat. Kemudian kedua, tentu dengan bonus spesialnya itu adalah pemerintah daerah Merangin itu sudah konsen sekali terhadap pendukungan lingkungan. Salah satunya kita bisa melihat di sekitaran trotoar jalan kota Merangin itu tidak ada pedagang kaki lima lagi. Artinya adalah dapat bonus dukungan dari pemerintah dan ini menjadi oli dalam kendaraan itu semakin mulus adanya. Nah, maka ini bisa terlihat bahwa komitmen itu tercermin sekali di mana itu harus bisa menjadi ruh dan penyadar tahuan dari seorang pemimpin, berbeda dengan kepala sekolah yang hanya sekedar menjalankan visi misi dan hanya melunturkan kewajiban saja. Seperti itu jawaban saya Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih, cukup bagus. Sekali lagi selamat. Kemudian saya kembali kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Iya, udah cukup ini ada Prof. Baik, terima kasih Prof. Hasbi, luar biasa juga Prof. Hasbi, di luar yang biasanya Prof. Hasbi. Ini berkah untuk Promovenda ya. Agak irit bicara hari ini. Terima kasih Prof. Sudah juga menghantar dan mempromosikan saudara Promovenda kita Maimunah Permata Hati. Selanjutnya saudara saya hadapkan kepada penguji kedua internal kita, yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD. Silakan Pak Kemas. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'd. Yang saya hormati dan amat terpelajar Ibu Ketua Sidang Profesor Dr. Risnita MPD. Yang saya hormati dan amat terpelajar penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Dedi Ahmad Kurniadi MPD. Kumaha damang Kakang. Oh, lagi tutup. Yang saya hormati penguji kehormatan Bapak Profesor Dr. Haji Kasful Anwar US, MPD, sekaligus Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang saya hormati Bapak Penguji Internal, Bapak Profesor Dr. Randes Haji Muhammad Hasbi Umar, MA, PhD. Dan yang saya hormati Bapak Promotor, Bapak Profesor Samsu, MAG, MPD, PhD. Dan yang saya hormati Bapak Kopromotor, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sahran, Jailani MPD, dan yang saya hormati Bapak Sekretaris Sidang, Bapak Dr. Abdul Halim MAG, dan yang berbahagia Ananda Promopenda.
yang tadi sudah banyak pertanyaan. Sedikit saya juga ingin menyapa Pak Ibu Ketua yang hadir di sini juga, Rektor ITSNU, Bapak Profesor Bahrul Ulum. Selamat datang ya Pak. Dan Bapak Kepala Biro, Bapak Ali. Dan Ibu Profesor Elita Rahmi, SAMH, Ketua Lintas Perempuan, Forum Perempuan Lintas Agama. Nah, itu baru dilantik Pak Menteri kemarin ya, berserta suami. Kakanda dari Abangda, almarhum Profesor Dr. Haji Ilyas Hasibuan yang hadir beserta keluarga, beserta andai tolan, anak menantu, hadirin hal hadirat yang berbahagia, tidak bisa disebutkan satu persatu. Kembali kepada Promopenda, satu saja pertanyaan untuk mentaukidkan Anda mendapatkan gelar doktor pada pagi hari ini, insya Allah. Ada satu yang tadi tidak ditanyakan, bahwa ada tugas dari 3 sekolah adiwiyata, yakni dia harus membina 10 sekolah yang setingkat, setataran yang ada di wilayahnya. Nah, saya ingin kejelasan dari Ananda Promopenda, apa yang harus dilakukan, karena dia harus menjadi program kontinuitas, dan dia punya tugas sehingga dia menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain yang ingin mempersamainya untuk mendapatkan sekolah adiwiyata. Nah, satu saja pertanyaan itu dan mohon dijawab, sehingga nanti dari novelty yang disampaikan bisa menularkan kepada sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah 3 yang dimaksud dalam riset ini. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada yang amat sangat terpelajar, Bapak Dr. Kemas Imron Rosadi. Di sini Bapak menanyakan tentang bagaimana pengerjaan ya, tentang 10 sekolah binaan itu, seperti apa cara model kerjanya. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu dan sekalian, saya akan menjawab. Tentu di sini kita menggunakan prinsip sekolah yang mendapatkan Nobel Adiwiyata nasional itu, dia harus mengedepankan prinsip dari manajemen, di mana di situ ada planning, actuating, monitoring dan evaluasi seperti itu. Maka tahap awal yang paling utama itu adalah planning, di mana di sini dia mengidentifikasi sekolah adiwiyata nasional itu untuk bisa mengidentifikasikan 10 sekolah binaannya. Nah, artinya adalah 10 sekolah binaan ini dilihat dari pertama kondisi geografi dari sekolah yang akan ingin dia bina. Kemudian yang kedua adalah kemauan dan kerelaan dari kepala sekolah untuk siap dibina oleh sekolah adiwiyata nasional tersebut. Dan kemudian di situ akan ada pembentukan tim adiwiyata sekolah, di mana sekolah adiwiyata nasional itu dia harus punya tim, di mana tim ini yang pertama guru penggerak utama adiwiyata tersebut. Kemudian tanggung jawabnya adalah dari kepala sekolah. Dan tentunya dari pembentukan tim adiwiyata ini adalah merupakan proses dari planning atau perencanaan. Dan kemudian yang kedua adalah actuating. Actuating itu tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini adalah mengadakan workshop. Workshop ini adalah kita sekolah adiwiyata nasional yang ingin membina, yang sudah mendapatkan 10 sekolah binaan itu mengadakan sosialisasi, di mana sosialisasi lanjut tentang kampanye tentang adiwiyata itu seperti apa. Dan kemudian kebijakannya itu ternyata sudah legal. Legal itu karena punya permen, peraturan pemerintah undang-undang dari KLHK, bahwa ini programnya legal, bukan yang ilegal lagi. Artinya memang
harus untuk seyogianya itu diraih, diimplementasikan seperti itu. Dan yang kemudian yang kedua adalah pelatihan guru-gurunya. Pelatihan ini untuk mengintegrasikan, tema dari penelitiannya itu adalah mengintegrasikan isu lingkungan itu ke dalam mata pelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian ada nanti pendampingan khusus. Pendampingan khusus ini bagaimana tim Adiwiyata dari tim pembentukan Adiwiyata tadi yang berasal dari sekolah yang sudah mendapatkan Nobel Adiwiyata Nasional itu, dia harus mereview pekerjaan-pekerjaan dari 10 sekolah binaannya, dalam artian melihat bank sampah, aktualisasinya. Kemudian setelah bank sampah itu bagaimana pengelolaan kantin sehatnya, kemudian pengemasan, pembuatan kompos dan pupuk tanaman, karena tanaman itu sangat penting untuk ada di lingkungan. Seperti itu, Pak. Kemudian penghematan, bagaimana di sekolah binaan ini apakah sukses untuk menerapkan budaya penghematan energi listrik dan air. Kadangkala seperti yang kita tahu, budaya-budaya lingkungan itu masih kurang terjamah. Contohnya menghidupkan air conditioner, AC, tapi jendela masih terbuka. Nah, kita disitulah pentingnya tim Adiwiyata itu untuk menilai 10 sekolah binaan ini sukses atau tidak dari pemantauan secara langsung. Kemudian tentu adanya evaluasi dan monitoring. Nah, kalau evaluasi monitoring ini sudah dilakukan, ternyata ditemukan seperti contoh di SMA Negeri 8 Merangin, ternyata masih ada kendala nih, 10 sekolah binaan itu tidak dapat diimplementasikan secara budayanya tidak terjadi penjandartahuan. Ternyata 10 sekolah binaan itu salah satunya siswanya itu masih siswanya tidak mendapatkan support dari lingkungan rumahnya. Artinya adalah hasil dari monitoring evaluasi ini untuk membentuk penyadartahuan peserta didik, maka dia harus mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan keluarga lingkungan tempat peserta didik ini berada. Sehingga tujuannya adalah 10 sekolah binaan ini sukses untuk penilaian-penilaian administrasi dan insya Allah akan mendapatkan Nobel Adiwiyata selanjutnya. Itu jawaban dari saya, Pak Dr. Mas Imron. Terima kasih. Wah, baik sekali ya. Saya senang sekali jawabannya, lugas, tuntas, jelas ya. Artinya dia tidak menjadi satu sekolah saja yang mendapatkan Nobel Adiwiyata, tetapi dia harus tularkan. Ya, dia harus tularkan, dia harus generalisasi kepada sekolah-sekolah lain. Artinya ada manajemen di situ. Ada keikhlasan mau dibina, ya. Ada teamwork yang dibentuk. Ada workshop yang dilakukan, ada monitoring yang dilakukan, ada tim yang dibuat, sehingga tidak hanya satu sekolah yang nanti dapat Nobel daripada Adiwiyata, tetapi beberapa sekolah lain dapat. Ini suatu hal yang baik. Artinya Ananda Maimunah harus nanti bisa melakukan itu, ya. Artinya boleh nanti kolaborasi dengan kepala dinas atau kolaborasi dengan Pemda setempat, ya, agar nanti temuan hasil daripada riset disertasi ini bisa menjadi rujukan, bisa menjadi referensi bagi kabupaten kota yang mana di kabupaten kotanya itu ada sekolah Adiwiyata, ya. Baik, saya merasa senang sekali, ya, dan ini lugas dan mantap sekali jawabannya. Seperti ayahnya ya, kalau menjelaskan, menguraikan, Pak ya. Dokter. Dan saya juga bagian dari dekat dengan almarhum, kalau menjelaskan itu jelas, tegas, dan dapat gitu ya. Baik, atas dasar itu, Ananda Promopenda, saudari saya promosikan, saya beri apresiasi untuk berhak menyandang gelar doktor sebentar lagi, insya Allah. Demikian
atas perhatiannya, dan kepada Ketua Sidang terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Pak Dr. Haji K. Mas Imron Rosadi. Juga sudah mempromosikan Promopenda kita Maimunah Permata Hati Hasibuan. Bagaimana perasaannya? Senang Bu Prof, bahagia. Haus campur. enggak? Haus Bu Prof. Oh, Udah boleh, setengah. silakan minum. Maaf Silakan. Bu Prof. Boleh, duduk, silakan minum. Ya, terima kasih. Ternyata jadi dokter tuh enggak mudah ya. Walaupun pertanyaan dari Prof. Hasbi tadi sederhana, tetap aja juga harus mikir untuk jawabnya ya. Oke, udah kita lanjut. Masya Allah. Baik, Promopenda berikut saudara saya hadapkan kepada tim promotor sekaligus penguji saudara. Promotornya hadir secara online ini, yang terhormat amat terpelajar, Bapak Profesor Samsu MPDI PhD. Silakan Prof. Sam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina wasilatal taqwa wa tarbiyatan lil amanati wal kalam wan najwa wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Sidang Bu Profesor Dr. Isnita MPD, Sekretaris Bapak Dr. Abdul Halim SAG MAG, Kopromotor Bapak Dr. Andes Haji M. Syahran Jelani MPD, penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Dedi Ahmad Kurniadi MPD, kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Kasful Anwar US MPD, kemudian Bapak Profesor Dr. Andes Haji M. Hasbi Umar MA PhD, serta penguji internal Bapak Dr. Haji K. Mas Imron Rosadi MPD, serta pengelola ujian. Pertama saya ingin mengapresiasi, mengucapkan selamat kepada Promopenda Maimunah Permata Hati Hasibuan, yang saya kira performance-nya hari ini, kinerjanya hari ini dalam mempresentasikan disertasinya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena memang saya men-trigger beliau, kamu harus lebih banyak bicara daripada penguji. Karena potensi kamu banyak bicara itu menghabiskan waktu, yang mana waktunya hanya 2 jam. Kamu harus menguasai forum dan apa yang ditanyakan tidak ada jawabannya. Harus ada jawabannya. Dan hari ini terbukti bahwa beliau tampil dengan berapi-api, bersemangat. Jadi saya ucapkan selamat kepada Maimunah atas kinerjanya yang telah ditunjukkan tadi, bahwa Anda benar-benar menguasai disertasi Anda. Tapi selaku pembimbing, saya melihat dari seluruh penguji yang sudah menyampaikan pertanyaannya, bantahannya, sanggahannya terhadap apa yang Anda tulis, ada aspek yang saya kira belum terbahas, yaitu bahwa Sekolah Adiwiyata itu salah satu program dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara sekolah menengah atas negeri itu adalah wilayah Dinas Pendidikan. Ini 2 kementerian yang berbeda. Bisa tidak Maimunah jelaskan kepada saya khususnya dan kepada tim penguji, bagaimana prosesnya bisa kementerian lain ini bisa mempengaruhi kebijakan pendidikan yang ada di dinas, dalam artian menginternalisasi nilai Adiwiyata dalam konteks pendidikan yang kurikulumnya sudah jelas. Yang sekira tadi Pak penguji internal Pak Profesor Kasful tadi juga sudah mempertanyakan tentang seperti apa sekolah Adiwiyata itu. Nah, jadi paling tidak kita ingin mengetahui bahwa apakah sekolah Adiwiyata itu di mana dikatakan tadi adalah pendidikan kokurikuler, itu berupa internalisasi dalam kurikuler, dalam artian kurikulum mata pelajaran, atau dia bentuknya muatan lokal, atau dia berdiri sendiri seperti ekstrakurikuler, sebagaimana PMR, Palang Merah Remaja, dan Pramuka yang ada di sekolah. Nah ini tolong dijelaskan karena ini kementeriannya lain.
Ya kan, bagaimana proses itu bisa menginternalisasi nilai adiwiyata dalam kurikulum yang sudah permanen dibuat berdasarkan mata pelajaran yang ada. Jadi itu mungkin bisa dijelaskan secara aturan barangkali, karena ini dua kementerian, bagaimana mekanismenya sebagai salah satu bentuk formulasi kebijakan adiwiyata itu masuk dalam pendidikan yang formal dalam artian sekolah menengah atas negeri yang Anda teliti. Silakan Memuna. Baik, terima kasih Pak promotor saya yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Samsu, PhD. Saya akan menjawab dan sekaligus menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian apa itu sekolah adiwiyata. Kenapa terjamah ke SMA negeri seperti itu. Jadi adiwiyata ini adalah program dari pemerintah. Nah, maka program dari pemerintah itu artinya kolaborasi. Kolaborasi dari Kemendikbudristek dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa muncul kolaborasi seperti ini? Karena KLHK itu melihat krisis-krisis dari lingkungan hidup itu sudah sangat marak dan masif. Maka perlu adanya penyadartahuan kepada generasi penerus bangsa yang diwadahi oleh pendidikan dan harus ditanamkan kepada peserta didik untuk penyadartahuan terhadap wawasan lingkungan, bahwa lingkungan itu bukan untuk hari ini saja tapi untuk berkelanjutan. Dan kemudian maka sifatnya ini karena dari program pemerintah, maka sasaran utamanya itu tentu dari sekolah negeri, di mana dari tingkat SMA negeri, SMP dan SMP negeri dan juga SD negeri yang berada langsung di bawah kewenangan pemerintahan daerah. Nah, kemudian kenapa kepala sekolah yang diteliti, komitmen kepala sekolah? Karena kepala sekolah ini adalah aparatur sipil atau bagian dari ASN. Tentu komitmen birokrasi ini untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional seperti itu. Dan kemudian tentu karena ini program pemerintah maka ada kemudahan dalam pengawasan dan evaluasi. Contoh evaluasi rutin dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Pendidikan, kemudian pengumpulan data sekolahnya itu lebih easy, lebih mudah. Nah, maka dari itulah kenapa program sekolah adiwiyata ini lebih dilahirkan di tingkat sekolah negeri. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih jawabannya, pertanyaannya Pak Prof. Samsu. Ya, saya kira belum terjawab. Yang saya minta itu bagaimana formulasinya, artinya aturan yang mengatur, mengikat, sehingga program KLH di bidang adiwiyata bisa masuk ke sekolah menengah atas. Itu yang dicari. Seperti apa formulasi aturannya? Ada aturannya atau bagaimana sehingga nanti program adiwiyata ini oleh KLH bisa masuk dunia pendidikan. Kita masuk ke rumah orang tidak mudah gitu loh. Tapi ada aturan-aturan yang harus dilewati. Nah, aturan itu adalah payung hukum. Ada tidak? Meskipun kita tahu pada disertasi ini bahwa sekolah adiwiyata ini kan tahun 2010 oleh KLH diluncurkan sampai hari ini. Jadi artinya ada 15 tahun. Pertanyaannya bagaimana aturan itu bisa dipahami oleh dinas pendidikan dan dinas pendidikan menerima itu. Padahal itu kan program saja. Ya, yang boleh jadi berdasarkan keterangan Anda saya bisa menangkap tadi bahwa ini bukan termasuk bagian kurikulum, tapi adalah menginternalisasi dalam kurikulum atau dia saya istilahkan pendidikan muatan lokal. Nah, atau paling rendahnya boleh jadi sama dengan ekstrakurikuler seperti pramuka dan PMR gitu. Oke. Nah, ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf Pak kalau saya kurang menangkap. Berdasarkan bacaan-bacaan yang sudah saya baca, ada aturan hukum di mana aturan hukum ini diluncurkan oleh KLHK di Peraturan Menteri nomor 5 ya, itu di tahun 2013 di mana itu menjadi aturan pokok
dan ini menjadi acuan nasional tentang pelaksanaan program dari Adiwiyata tersebut. Ya. Dan kemudian kenapa bisa ya masuk ke rumah orang seperti itu ya, masuk Ya. ke ranah pendidikan. Ternyata kriteria sekolah Adiwiyata ini bisa punya kebermanfaatan yang sangat baik. Pertama, kebijakan yang berwawasan lingkungan. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan kurikulumnya itu ternyata sesuai dengan standar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Sesuai ini dalam artian ternyata baik untuk perubahan. Pendidikan itu kan seyogyanya sepanjang hayat yang merubah dari yang tidak mau menjadi mau, yang tidak mampu menjadi mampu. Artinya adalah dengan melihat program-program Adiwiyata ini tentu sangat mudah sekali untuk dunia pendidikan itu menerimanya seperti itu. Kemudian tentu kegiatan partisipatifnya ini, karena hanya kalau sekedar teori tidak ada kegiatan partisipatif seperti pengelolaan hidroponik, pengelolaan bank sampah, tentu akan sia-sia. Nah, salah satu acuan program Adiwiyata itu adalah dengan melihat kegiatan yang adaptif seperti itu. Dan Cukup saya kira, Maimunah, iya, cukup. iya, Jadi iya. artinya ada aturan dalam bentuk kira-kira mungkin surat keputusan bersama ya antara Kementerian KLH dengan Dinas Pendidikan ya. Betul Pak Prof. Oke, ya cukup itu. Terima kasih. Sebenarnya saya masih bisa lanjut tapi karena waktu yang sangat sempit, waktu sedikit lagi dan masih ada penguji lain. Satu lagi saya mau tanyakan dengan Nah, ini tidak terkait dengan disertasi Anda, tetapi saya ingin melihat setelah Anda meraih gelar doktor, insya Allah hari ini mudah-mudahan ya tim penguji merestui. Andainya Anda misalnya jadi dokter, Anda mau jadi dokter di bidang kepakarannya sesuai dengan disertasi Anda ini, mau jadi pakar bidang apa? Yang jelas manajemen ya, tetapi di sini tentang apakah komitmen kepala sekolah atau kinerja manajemen atau adiwiyata. Bismillahirrahmanirrahim, saya menginginkan menjadi dokter yang concern terhadap pendidikan lingkungan. Terima kasih Pak Prof. Dokter kepakaran bidang manajemen lingkungan ya. Baik, terima kasih kepada tim penguji itu yang dapat saya ujikan dan saya mempromosikan berdasarkan jawaban-jawaban dan bantahan-bantahan yang diberikan oleh Promovenda, patut tim penguji mempertimbangkan bahwa dia sangat layak untuk menjadi seorang dokter. Dan ini terbukti progresnya bahwa hari ini jawaban dia sangat hidup, dinamis, dan bisa membuktikan bahwa semua pertanyaan tim penguji bisa dijawab dengan baik. Oleh karena itu, saya selanjutnya menyerahkan kepada tim penguji dengan pertama mengucapkan terima kasih kepada Maimunah yang telah tampil dengan maksimal, kemudian kepada almarhum Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Hasibuan MA dan Ibu Paulina Lubis yang selalu mendampingi, dan sebagai apresiasi kepada Anda Maimunah, hari ini tadi katanya ada rektor ITSNU, kemudian ada beberapa pejabat dan termasuk juga suaminya. Jadi patut Anda bersyukur hari ini semuanya hadir. Dan mohon maaf Maimunah, saya sebenarnya berniat untuk hadir, tapi ada hal-hal yang saya tidak bisa hadir di tempat Anda pada momen terakhir ini, yang seharusnya saya hadir di tempat. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sam sebagai promotor Sama-sama, Ibu Ketua, yang ya. juga sudah mempromosikan Promovenda kita Maimunah Permatahati. Sekali lagi terima kasih Prof. Sam. Terakhir saudara saya hadapkan kepada kopromotor sekaligus penguji saudara yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Andus Haji M. Syahran Jailani MPD. Silakan Pak Saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la hadana Allah wassalatu wassalamu khataman nabi alladzi la nabi wa la rasul ba'dah. Yang kita hormati Bu Direktur selaku Ketua Sidang terbuka Promovenda Maimunah Permatahati Hasibuan, Profesor Dr. Rusdita, yang amat pelajar,
penguji eksternal Profesor Dedi Ahmad Kurniadi MPD, kemudian Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us MPD, penguji kehormatan. Selanjutnya para penguji yaitu Profesor Dr. Hasbi Umar MA, Dr. Haji Kemas Imran Rosadi MPD, pembimbing atau promotor yang mata pelajar Profesor Dr. Samsu Pisti, serta sidang Bapak Dr. Abdul Halim, yang hadir orang tua Ananda Maimunah, keluarga besar, sahabat saya Prof. Alul, dan Biro Sekolah Tinggi, bukan Sekolah Tinggi, Institut Teknologi ya, Nahdlatul Ulama Muhammad Ali minus MPD. Lah 10 tahun belum selesai juga nih S2-nya nih. Ayunda, Profesor Rahmi dan istri suami, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya coba mengkonfirmasi, saya tipis-tipis saja Ananda Maimunah ya. Saya terbawa ini ya, terbawa suasana haru ya. Karena tahun 2020 lalu ketika Prof. Lyas Hasibuan masih hidup, beliau menitipkan Maimunah ini menjadi staf saya pada saat saya jadi Ketua Pusat Kajian Disabilitas. Waktu itu beliau telepon, Dindo, itu ada apa, Maimunah anak saya, tolong dibimbing, tolong dijaga agar nanti bisa menjadi anak-anak yang berguna. Itu pesan waktu itu ya. Dan saya juga kebetulan 3 semester bersama almarhum Prof. Lyas Hasibuan. Jadi memang ada rasa haru dan punya tanggung jawab juga untuk memberikan kesempatan kepada Maimunah untuk berkarir di UIN gitu ya. Dan alhamdulillah saya yakin dan percaya, pertama anak ini mau belajar. Jujur saja memang di awal-awal kemarin itu proposalnya amburadul betul. Tapi dengan keberanian dan mau belajar, alhamdulillah disertasinya menurut saya ya lumayan lah untuk jadikan rujukan. Mungkin pertanyaan saya agak di luar dari disertasi Maimunah, tapi ada kaitannya. Saya nggak tahu ini Maimunah. Istilah penyadartahuan itu munculnya kapan? Gitu? Ada nggak di dalam disertasi Ananda Maimunah? Istilah penyadartahuan itu. Sepertinya ada, Pak, di latar belakang. Ada ya. Nah justru disertasi ini kemudian kuncinya pada istilah ini, jadi penyadartahuan itu. Sepakat tidak Anda bahwa inilah sebenarnya temuan inti Maimunah terkait dengan disertasi ini? Sepakat tidak ya? Sepakat. Sepakat. Alasannya apa alasannya? Karena membahas tentang komitmen, Pak, izin menjawab Pak kopromotor saya yang amat terpelajar, Bapak Dr. Haji Muhammad Syahran Jailani MPD. Saya sepakat penyadartahuan ini sangat penting untuk berkaitan dengan komitmen. Karena penyadartahuan ini kan berasal dari kata sadar. Kemudian sudah berasal dari kata sadar dan juga kalau sadar ya tentu mengerti. Kalau mengerti tentu ya menjadi sebuah pengetahuan. Maka kalau penyadartahuan ini dikemas dengan komitmen, saya rasa itu hasilnya luar biasa sekali. Begitu
Pak, jawaban Ya, saya. betul. Terkadang orang tahu belum tentu dia sadar, ya nggak? Ya kan? Dia tahu tapi dia tidak sadar pentingnya lingkungannya, kan? Contoh ya. Tapi orang yang sadar bahwa lingkungan itu penting, maka dia juga di sela-sela itulah akan muncul keingintahuan dia ya, Ya. bahwa untuk mengelola sampah tuh seperti ini, sehingga dia bermanfaat. Jadi saya setuju sekali istilah penyadartahuan ini ya. Nah yang kedua ada istilah muncul nih, ruh. Tapi bukan ruhiologi konsepnya Prof. Iskandar ya. Tapi ruh di sini yang menurut pemikiran saya nih, mudah-mudahan juga sama dengan apa Maimunah, adalah ruh terkait daya dorong. Daya dorong ini maksudnya kan ruh itu kan tidak nampak, tapi dia mendorong orang untuk apa? Untuk misalnya komitmen, sadar ya kan? Karena ruh itu yang menggerakkan ya kan, inti semuanya. Ya gitu Maimunah. Ya. Bagaimana menurut Maimunah? Pandangan Maimunah tentang ruh dikaitkan dengan isu adiwiyata ini apa? Baik Pak, saya akan menjawab. Penyadartahuan ini Bapak Ibu dan sekalian sebenarnya inti filosofi ya dari program Adiwiyata, bahwa penyadartahuan itu adalah dari kata sadar, sadar menjadi tahu, tahu menjadi sebuah pengetahuan. Maka dikaitkan dengan ruh ini menjadi lebih baik lagi karena ruh itu adalah jiwa. Maka tentu dalam setiap aktivitas sekolah penyadartahuan dikaitkan dan diimplementasikan dengan ruh jiwanya, ini tentu pemimpinnya akan komitmen sekali. Itu jawaban dari saya Pak, terima kasih. Kalau jawaban itu sebenarnya terjawab tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Rektor tadi, Prof. Kasbun tadi, ekoteologi tadi ya. Nah, teologi itu kan terkait dengan ruh. Jadi sebenarnya Anda bisa jawab tadi itu ya. Kaitannya ya kan. Iya Pak. Baik, terakhir tentu dengan proses diskusi dan dialog tim penguji tadi, maka saya pun juga memberikan testimoni bahwa Anda layak menjadi doktor dalam bidang, kalau saya bukan dalam bidang ilmu manajemen lingkungan, tapi doktor adiwiyata gitu ya. Doktor adiwiyata, karena kan fokus ke bagaimana adiwiyata itu dikembangkan, ya kan? Nah, kalau manajemen lingkungan kan udah banyak kan? Udah banyak nggak? Tapi kalau dokter adiwiyata fokusnya kan nggak terlalu banyak kan? Iya, Pak. Yang sedikit-sedikit itu yang nanti membawa manfaat yang lebih besar nantinya. Baik, kalau Pak. Anda nanti fokus dalam bidang adiwiyata, saya yakin insya Allah akan mendorong sekolah-sekolah lain untuk tanggap terhadap itu ya. Bu Dir, tim sidang saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sidang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan berkah semua untuk Muimunah dan keluarga ya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sahran Jailani sebagai kopromotor yang juga sudah mempromosikan Promopenda Maimunah. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, Promopenda serta Bapak Ibu para hadirin undangan yang berbahagia. Selesai sudah sesi pengujian sekaligus mempromosikan Promopenda pada sidang ujian terbuka ini. Tim penguji akan melakukan rapat untuk mengambil keputusan kesimpulan memberikan penilaian terhadap jalannya proses sidang ujian terbuka ini. Untuk itu sementara sidang diskors, Saudara Promopenda dimohon untuk meninggalkan ruangan. Sidang diskors. Baiklah, sidang diskors, tim penguji akan mengadakan rapat penilaian Promopenda dan hadirin kami silakan untuk meninggalkan ruangan sidang.